Ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ja'a Arabiyyun," datang seorang Arab Badui menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril pun tidak mengetahui, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada orang Arab Badui tadi dengan pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertanyaan tersebut juga hendaknya ditujukan kepada kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma'ada a'dadta laha?" Dan apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Ini pertanyaan yang ditujukan kepada kita semua. Apa yang kita persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Bahwasanya hari kiamat pasti akan tiba, pasti akan datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari kuburan-kuburan mereka. Sungguhnya bumi yang kita pijak, alam semesta yang kita lihat sekarang ini akan ada akhirnya, akan ada perubahan. Matahari yang setiap hari kita lihat terbit dari timur, terbenam di barat, suatu saat akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menerbitkannya dari barat menuju ke timur. Langit yang begitu megah, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Dan langit yang kami bangun dengan kekuatan kami, dan kami luaskan langit tersebut. Yang kita lihat langit yang tiada penghujungnya, begitu kokoh, ya, begitu luas, suatu saat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idas samaa'u fatarat." Tatkala langit-langit dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tamuru as-samaa'u mawra. Hari di mana langit-langit akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segoncang-goncangnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idas samaa'u kushitat." Tatkala langit ditarik, dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Kushitat dalam bahasa Arab, kata para ahli tafsir, sebagaimana binatang, hewan yang dikuliti, dikupas kulitnya, kemudian dilepaskan kulitnya dari tubuhnya, itulah disebut dengan kash dalam bahasa Arab. Langit pun akan mengalami demikian. Dan Allah akan mengganti langit dengan bentuk yang baru. Kemudian gunung yang kita lihat, yang begitu kuat dan kokohnya, yang kata Allah, "Wa ilal jibali kaifa nusibat." Tidakkah mereka melihat bagaimana gunung-gunung yang kami pancangkan yang begitu kokohnya? Apakah gunung-gunung tersebut akan terus kokoh? Jawabannya tidak. Suatu saat Allah akan menerbangkan gunung-gunung tersebut dan menghancurkan gunung-gunung tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab." Engkau melihat gunung-gunung, engkau sangka gunung-gunung tersebut dalam keadaan kokoh, dalam keadaan tetap, namun pada hari kiamat dia akan terbang, berjalan sebagaimana awan yang berjalan. Wa tasirul jibalu sayra. Gunung-gunung tersebut akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush." Maka gunung-gunung tersebut akan berterbangan sebagaimana buluh-buluh yang berterbangan. Kemudian Allah akan hancurkan gunung-gunung tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yasifuha rabbi nasfa." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang gunung-gunung. Katakanlah, Rabbku Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan gunung-gunung tersebut dengan sehancur-hancurnya. Maka kita juga sekarang melihat lautan, lautan yang begitu luas, yang memenuhi, ya, bumi ini. Di hari kiamat kelak lautan tersebut akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idal biharu fujirat." Tatkala lautan meluap, lautan akan keluar dari tempatnya pada hari kiamat kelak, akan masuk ke daratan. Setelah lautan
kedaratan, Allah bakar lautan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu sujirat, tatkala lautan dirubah menjadi lautan api. Yang tadinya lautan air, Allah rubah menjadi lautan api. Kapan? Pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya bumi akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, tatkala bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qala al-insanu ma laha, maka orang-orang akan bertanya apa yang telah terjadi dengan bumi ini. Bumi telah digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah hancurkan gunung, Allah angkat gunung dari pasarnya, Allah hancurkan, ya, fayadaruha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta, maka gunung bumi tersebut akan dibuat datar, ya, gunung-gunung tidak ada, lembah-lembah tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat, tatkala bumi ditarik, didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ahli tafsir, sebagaimana seorang tatkala mengeringkan kulit, kemudian ditarik kulit tersebut untuk dijemur, itulah kondisi bumi nanti. Wa idzal ardu muddat, kalau bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mengatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardh was samawat, hari di mana bumi akan kami dirubah oleh Allah dengan bumi yang lain, bukan seperti sekarang modern. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan bagaimana bumi yang akan kita pijak pada hari kiamat, di padang mahsyar, berbeda kondisinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda afra ka qursatin naqi laisa fiha ma'lamun li'adin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia di hari kiamat kelak akan dibangkitkan, dikumpulkan pada suatu padang, ya, padang yang tandus, yang kering, ya, bayda putih, tetapi putihnya bukan seperti putihnya susu. Kata Nabi SAW, bayda afra, yaitu kata para ulama bahwasanya putih tersebut agak kemerah-merahan. Kakursatin naqi, sebagaimana roti yang dibuat dari gandum yang bersih, warnanya tidak putih bersih tapi agak kemerah-merahan. Laisa fiha ma'lamun li'ahad. Kata Nabi SAW, tidak ada tanda-tanda di tanah tersebut, tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, tidak ada jalan-jalannya, tidak ada tiang-tiangnya, semua datar. Tatkala pada hari tersebut, setelah itu matahari akan diturunkan dengan jarak 1 mil. Tudana syams yaumal qiyamati minal khawfi qadra mil. Matahari akan diturunkan di atas manusia pada hari kiamat dengan jarak 1 mil. Manusia pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang mengenaskan, dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat dalam kondisi hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, dalam keadaan tidak memakai pakaian, telanjang, ghurlan, dalam keadaan belum disunat, buhman, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina. Sebagaimana kami mulai penciptaan, maka kami akan ulangi penciptaan tersebut. Sebagian ulama menyatakan, sebagaimana kalian dikeluarkan dari perut ibu kalian tatkala dilahirkan. Bukankah manusia tatkala dilahirkan dari perut ibunya tidak membawa apa-apa, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak pakai sendal, kemudian dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, dan dalam keadaan tidak bawa apa-apa, tidak ada sepeser harta pun, tidak ada sedikit harta pun yang dia bawa. Maka demikian pun tatkala dia dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, dan tidak satu uang pun yang dia bawa, tidak ada satu harta pun yang dia kumpulkan selama dunia ini, tidak ada yang dia bawa. Dalam keadaan kosong dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala itu Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala mendengar hadis ini, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa," wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan dalam kondisi demikian. Alaysa yanzuru ba'dhum ila awqati ba'd? Bukankah sebagian akan melihat yang lainnya? Laki-laki perempuan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, dibangkitkan oleh Allah pada bersama-sama, maka akan saling melihat di antaranya. Maka kata Nabi SAW, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awqati ba'd. Perkaranya sangat dahsyat, sampai-sampai seorang tidak akan terpikirkan melihat aurat yang lain. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat.
Sementara kejadian yang terjadi di bumi ini, seperti sebagian masyarakat cerita waktu terjadi peristiwa terowongan kecelakaan di Mina di Mekah, ya, orang-orang lari dalam kondisi baju mereka terbuka. Namun mereka tidak pedulikan tentang kondisi tersebut. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri mereka? Mereka lupa dengan kondisi sekitar. Padahal mereka dalam keadaan tidak memakai pakaian sama sekali. Apalagi hari kiamat, hari yang sangat dahsyat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat, goncangan yang terjadi pada hari kiamat, syai'un 'adzim, kata Allah, perkara yang sangat dahsyat, perkara yang sangat mengerikan. Yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan menyaksikannya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Seorang wanita, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, akan dia tinggalkan anaknya, tidak dia pedulikan. Kenapa? Saking dahsyatnya hari tersebut. Kita tahu namanya seorang ibu sangat sayang kepada anak, jadi ingin peluk anaknya terus, tidak ingin dia lepaskan. Namun pada hari tersebut dia akan tinggalkan anaknya. Kenapa? Ingin menyelamatkan dirinya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Dan wanita yang hamil keguguran, jatuh kandungannya, keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau akan melihat orang-orang berjalan dalam keadaan mabuk, namun mereka tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan dari pada hari tersebut adab Allah sangat pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaj'alul wildana shiba." Hari di mana Allah menjadikan anak-anak langsung rambutnya putih. Seandainya ada seorang anak menyaksikan dahsyatnya hari tersebut, maka rambutnya langsung putih karena ketakutan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hari kiamat dan kita akan bertemu dengan hari tersebut dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan bagaimana manusia pada hari tersebut akan meninggalkan orang-orang yang sangat dicintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis sakhah." Dan jika telah tiba bunyi suara sangkakala, tak bertanda tibanya hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, maka seorang akan lari meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan dia akan meninggalkan ibunya dan ayahnya. Ibunya tidak dia pedulikan, ayahnya tidak dia pedulikan. Wa sahibatihi wa bani, dia akan lari, bukan cuma meninggalkan, dia akan lari menjauh dari istrinya. Istrinya yang selama ini dia tidur bersamanya, yang sangat dia cintai, akan tidak dia pedulikan, dia lari meninggalkannya. Wa bani, anak-anaknya pun akan dia tinggalkan. Anak-anak yang selama ini dia bekerja keras mencari nafkah untuk menyenangkan buah hatinya, akan dia tinggalkan. Ada apa gerangan? Apa yang telah terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Pada hari tersebut masing-masing orang akan sibuk dengan urusannya. Urusan apa yang sedang dia hadapi? Dia akan bertanggung jawab dengan seluruh apa yang pernah dia lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis tammatul kubra." Tatkala tiba malapetaka yang besar, kalau tiba hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a." Maka pada hari tersebut setiap manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Setiap manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Kita sekarang terjerumus dalam berbagai macam maksiat. Kita melihat hal-hal yang haram, kita berucap kata-kata yang haram. Kita menggunakan tangan kita untuk menerima yang haram, untuk memberi yang haram. Kita langkahkan kaki kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sering lupa dengan maksiat yang pernah kita lakukan. Pada hari tersebut kita akan ingat semua dengan apa yang pernah kita lakukan. Oleh karena pada hari tersebut masing-masing akan sibuk untuk disidang oleh Allah. Dia akan tahu dia akan disidang, akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ma'ada ahdatha laha." Dan apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Apa yang kita sudah menyiapkan diri kita untuk bertemu dengan hari yang sangat dahsyat tersebut? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mukadimah yang ingin saya sampaikan. Namun pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbicara tentang indahnya surga. Saya ingin bicara tentang indahnya surga. Saya ingatkan bahwa kehidupan ini fana. Kehidupan dunia ini sementara, tidak abadi, tidak selama-lamanya. Kita akan meninggalkan kehidupan ini. Kita akan bertemu dengan hari kiamat dan kita akan masuk pada alam akhirat, dan tidak ada kemungkinan kecuali dua kemungkinan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Sebagian manusia di surga dan sebagian manusia di neraka jahanam. Dia tidak tahu kita termasuk dari bagian yang mana.
Ingatlah seluruh jabatan akan kita tanggalkan pada hari tersebut. Seluruh kekayaan akan kita tinggalkan pada hari tersebut. Tidak ada jabatan, tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan. Yang ada cuma kedudukan surga atau neraka pada hari kiamat kelak. Maka saya ingin menyampaikan tentang indahnya surga. Seandainya waktu panjang tentunya saya ingin juga menyampaikan tentang dahsyatnya neraka. Tapi kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan tentang indahnya surga dengan tujuan agar memotivasi diri saya dan juga memotivasi para hadirin hadirat untuk banyak beramal saleh, untuk jangan terpedaya dengan indahnya dunia ini. Bahwasanya dunia ini tidak akan lama kita tinggal, kita akan meninggalkan dunia ini. Surga para hadirin hadirat, surga, jannat adalah cita-cita setiap muslim, cita-cita setiap mukmin, impian para anbiya, impian para nabi. Para nabi mereka berdoa akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah Subhanahu wa taala berdoa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadi ya Allah, jadikan aku termasuk pewaris surgamu. Jadikan aku termasuk pewaris surgamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, di antaranya surga. Rasulullah SAW yang berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya Allah, aku meminta kepada Kau surga dan apa yang bisa mendekatkan kepada surga dari perkataan maupun perbuatan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi Allah menjelaskan tentang secara global, secara umum tentang indahnya surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sungguh aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang taat, kenikmatan-kenikmatan di surga ma la aynun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata mereka, wa la udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga mereka, wa la khatara 'ala qalbi bashar, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Jadi kenikmatan yang Allah siapkan di surga di luar daripada imajinasi kita, di luar dari khayalan kita. Tidak pernah kita lihat, jangankan lihat, dengar aja tidak pernah, jangankan dengar, terbetik dalam hati pun tidak pernah. Bagaimanapun kita berusaha menghayalkan tentang indahnya surga, tentang indahnya surga, tentang indahnya taman-taman di surga, tentang sungai-sungai di surga, tentang para bidadari di surga, pasti khayalan kita keliru. Pasti khayalan kita keliru. Apa yang kita khayalkan masih kalah, lebih indah yang sesungguhnya, lebih indah sesungguhnya yang ada di akhirat kelak. Akan tapi kita akan menyebutkan hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan sebagian daripada ciri-ciri surga, sifat-sifat surga. Dan apa yang Allah sebutkan tersebut hanyalah sekedar pendekatan. Kita tidak bisa memahami secara total kecuali kalau kita melihat langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui tentang kenikmatan yang Allah siapkan baginya di surga kelak. Allah sengaja sembunyikan. Allah sengaja sembunyikan tentang kenikmatan surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Karena kalau Allah tampakkan kenikmatan surga, kalau Allah tampakkan keindahan surga, maka semua orang akan beriman, semua orang akan rajin ibadah. Tidak ada ujian kalau gitu. Makanya masalah surga masalah al-ghaib, masalah yang ghaib. Dan di antara ciri-ciri orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan hal yang ghaib. Kita bayangkan dalam satu hadis sekarang Rasulullah SAW sebutkan tentang indahnya bidadari, wanita surga. Kata Nabi SAW, "Law anna imra'atan min ahli al-jannah ittala'at 'ala ahli dunya la aqwa'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma riha wa la nasifuha 'ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada seorang wanita surga, nongol, tahu nongol bahasa Malaysia? Nongol sana, muncul. Seorang wanita surga muncul di dunia ini, menampakkan kepalanya, menampakkan kerudungnya. Apa kata Nabi SAW? La aqwa'at ma bainahuma, maka akan menerangi apa yang ada di antara langit dan bumi. Seandainya Malaysia ini semuanya lampunya mati, lampu mati, kemudian nongol bidadari, maka terang benderang Malaysia. Bukan cuma Malaysia, Indonesia juga. Semuanya akan terang benderang. Kenapa? Cahaya dari tubuh bidadari tersebut. Bagaimana bayangkannya? Susah bayangkannya. Wala mala'at ma bainahuma riha, bahkan cuma bukan cahaya, bahkan akan tersebar bau yang harum, bau yang semerbak antara langit dan bumi. Seluruh bau di Malaysia bau harum. Kenapa? Gara-gara bidadari itu
tubuh bidadari tersebut mengeluarkan aroma bau yang sangat harum yang akan memenuhi langit dan bumi. Bagaimana kita bisa bayangkan bidadari tersebut? Kata Nabi SAW, "Wala nasifu ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha." Kerudung khimar yang ada di kepalanya, kerudung ini bahasa Malaysia kerudung kan? Kerudung yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini kalau dibandingkan dengan kerudungnya bidadari masih lebih bagus bidadari. Masih bagus kerudungnya bidadari. Kalau ada kita kumpulkan 50 wanita tercantik di Malaysia, adakan kontes wanita tercantik 50, kita pilih yang paling cantik dari mana-mana, dari Selangor, dari Kelantan, dari Kuala Lumpur, dari mana-mana. Kemudian kita cari 50 tersebut, kita kumpulkan, kita bandingkan dengan kerudungnya bidadari, masih lebih mantap kerudungnya bidadari. Karena kerudung bidadari lebih baik daripada bidadari seisi. Itu baru kerudungnya, belum hidungnya, belum pipinya, belum bibirnya. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, seandainya bidadari tersebut kita lihat, Allah tampakkan besok jam 1 siang, Allah tampakkan bidadari tersebut, kemudian kita lihat semua orang salat malam, semua orang bersedekah, semua orang tidak ada yang mau maksiat, semua orang dipanggil istrinya, enggak, saya mau ibadah, dicuekin istrinya, dia tidak peduli dengan istrinya. Kenapa? Dia sudah lihat nikmat bidadari, dia sudah melihat nikmat surga. Tapi Allah sengaja, Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum." Tidak satu jiwa pun yang akan tahu, tidak ada pun yang melihat kenikmatan surga, karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini gambaran secara umum bahwasanya surga berisi kenikmatan-kenikmatan yang begitu indah, yang di luar dari imajinasi. Tatkala Allah berbicara contohnya ya tentang sungai. Allah sering mengatakan jannatun tajri min tahtihal anhar. Taman-taman, kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, jangan kita bayangkan sungai-sungai di surga seperti sungai-sungai di dunia. Berbeda ya, ke orang Malaysia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun." Perumpamaan sungai-sungai surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, "Fiha anharun min ma'in ghairi asin." Di dalam surga ada sungai-sungai yang isinya air segar yang tidak pernah berubah rasa dan baunya, airnya segar terus. Wa anharun min labanin yang lam yataghayyar ta'muhu. Sungai-sungai yang berisi susu. Ya. Sungai tapi isinya susu. Susu tersebut berbeda dengan susu yang ada di dunia. Kalau susu di dunia dibiarkan lama-lama akan menggumpal dan akan bau kecut, berubah rasa dan baunya. Berbeda dengan susu yang ada di akhirat, di surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Min labanin lam yataghayyar ta'muhu." Susu yang tidak akan berubah rasa dan baunya, tidak akan kecut dan juga tidak akan menggumpal-gumpal, menjadi susu yang mengalir ya di sungai-sungai tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, "Anharun min khamrin ladzatin lisyaribin." Sungai-sungai yang berisi khamar. Khamar luar biasa, sungai isinya bukan air biasa, isinya khamar. Khamar tersebut juga tidak sama antara khamar di dunia dengan khamar di akhirat. Khamar di dunia bikin pening kepala, bikin pusing kepala, ya, kemudian bikin sakit perut, kemudian bikin orang tidak sadar sehingga berbicara yang buruk, berbicara kata-kata yang kotor. Sampai disebutkan oleh seorang ahli tafsir, dia melihat seorang lelaki yang minum khamar. Setelah lelaki tersebut minum khamar, kemudian dia buang air kecil, dia tampung air kecilnya tersebut, air seninya tersebut dia tampung, kemudian setelah itu dia berwudu dengan air kencingnya. Gara-gara minum khamar dia kayak gitu. Setelah itu dia mengatakan, "Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal adha." Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari tubuhku. Karena dia baru meletakkan kotoran di tubuhnya. Ini kenapa? Karena khamar. Kemudian di antara para ulama mengatakan khamar menghilangkan ghairah, khamar menghilangkan kecemburuan. Seorang lelaki, seorang suami yang sering minum khamar, istrinya dicium orang dia tidak cemburu. Istrinya dipegang-pegang orang dia tidak cemburu. Kenapa? Dia suka minum khamar, menghilangkan kecemburuan dari hatinya. Ya. Adapun khamar di akhirat tidak demikian. Ladzat lisyaribin. Khamar yang lezat. Kalau di sini pahit di dunia, di sana tidak lezat, menyenangkan. Kata Allah, "Yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'thim." Mereka minum khamar ya dari cangkir-cangkir, la lahum fiha wa la ta'thim. Minum khamar tersebut tidak menimbulkan perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan dosa. Kenapa mereka tidak mabuk? Mereka merasakan kelezatan yang luar
luar biasa, namun tanpa ada mabuk, tidak bikin sakit kepala, tidak bikin sakit perut, ya, dan mereka tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Antum bayangkan, ya, sungai isinya apa? Khamr. Ada ikannya atau tidak? Ikannya mabuk tidak? Kalau khamr tidak bikin mabuk di akhirat. Kemudian yang akhirnya kata Nabi SAW, anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai isinya madu. Isinya madu, sungai madu. Madunya tidak sama dengan di dunia. Ingat kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa al-asma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada satupun di surga yang disebutkan jika dibandingkan dengan dunia kecuali hanya sekedar namanya yang sama. Sekedar namanya saja, hakikatnya beda semua, berbeda semuanya. Di surga ada khamar, di dunia ada khamar, berbeda khamarnya. Di surga ada susu, di dunia ada susu, berbeda susunya, tidak sama. Sekedar namanya yang sama. Wanita pun tidak sama. Wanita ini dengan wanita akhirat tidak sama. Berbeda, tidak ada sama. Yang sama cuma sekedar nama. Kemudian riwayat Masruq menyatakan bahwasanya anharun tajri min ghairi ukhdud. Sungai-sungai mengalir di surga tanpa ada lubangnya, mengalir di atas. Mengalir di atas, jadi tidak perlu lubang di bawah untuk mengalir sungai. Di atas dia mengalir di atas. Oleh karenanya bagaimanapun kita menghayal tentang indahnya surga pasti keliru. Di surga lebih indah daripada yang kita khayalkan. Dan kalau Rasulullah SAW berbicara tentang pohon-pohon, jangan kita bayangkan pohonnya seperti di dunia, beda. Berbeda pohon di dunia dengan pohon di akhirat. Di akhirat Rasulullah SAW sebutkan pohon-pohon batangnya terbuat dari emas. Batangnya terbuat dari emas. Bagaimana kita bisa bayangkan pohon tersebut? Emasnya seperti apa pun kita tidak tahu. Kita berbicara tentang bangunan, tidak sama bangunan dengan di dunia. Bangunan di akhirat kata Nabi SAW, labinatun min dzahab wa labinatun min fiddah. Bata-batanya ya terbuat dari emas dan perak. Sementara semennya yang untuk menggabungkan keduanya adalah misik. Belum pasir-pasir terbuat dari lu'lu' wal marjan, dari mutiara. Ya. Dan tidak bisa kita bayangkan bagaimanapun tentang indahnya surga kecuali hayalan, dan pasti hayalan kita keliru. Pasti hayalan kita keliru. Ya, apalagi kalau kita sudah berbicara tentang bidadari, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan kabiduha mir'atuha. Kata Rasulullah SAW, hati seorang bidadari merupakan cermin bagi suaminya. Begitu bening tubuhnya. Nabi SAW mengatakan, Allah SWT berfirman, ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Bidadari itu seperti intan dan seperti mutiara. Kata para ahli tafsir, intan artinya, tahu intan kan? Batu permata yang bening. Kata para ahli tafsir, demikianlah tubuh bidadari bening. Dan putihnya seperti permata. Seperti permata putihnya dan beningnya seperti intan berlian. Bagaimana kita bisa bayangkan dan bisa kita bayangkan? Saya pernah ceramah tentang bidadari, terus ada sebagian ikhwan yang bilang, Ustaz, minta dong fotonya bidadari. Gimana caranya foto bidadari? Mau foto siapa? Ini sekilas tentang keindahan surga yang pasti lebih indah daripada apa yang kita hayalkan. Pada kesempatan pagi ini, ya tinggal seperempat jam waktu kita, saya ingin menyampaikan tentang 6 poin perbedaan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Tujuan saya untuk memotivasi bahwasanya dunia ini nikmat, dunia ini indah benar. Nabi sendiri yang mengatakan, inna ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau, manis dirasakan, sejuk, enak dipandang. Ya, itu dunia. Semua orang suka dengan dunia. Tetapi ingat kenikmatan tersebut, dunia tersebut, kata Allah, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia hanyalah perhiasan yang menipu. Ya, oleh karenanya kita perlu bandingkan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat agar kita semangat untuk mencari akhirat. Yang pertama, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama, bahwasanya kenikmatan dunia bersifat sementara, kehidupan akhirat abadi, kekal selama-lamanya. Ini poin pertama. Kita bagaimanapun merasakan kenikmatan dunia ini tidak akan lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau. Bermain-main, bersenda gurau. Sebagian dalam ayat yang lain, "Wa ma hadhihi hayatud dunya illa la'ibun wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau dan permainan. Namanya permainan, para hadirin dan hadirat, bapak, para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang namanya bermain tidak lama, namanya permainan akan berakhir. Namanya permainan akan ada game over-nya, tidak akan selama-lamanya seorang bermain. Demikian kehidupan dunia ini Allah samakan dengan permainan. Kenapa tidak lama? Tiba-tiba bermain sebentar, tiba-tiba selesai. Kehidupan yang kita sangka lama ternyata tidak lama. Tahu-tahu rambut kita sudah putih, tahu-tahu kita sudah umur 50 tahun, tahu-tahu 60 tahun, tahu-tahu selesai. Tidak akan lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama tali ghaifin a'jabal kuffar wa nadatuhu thumma yahiju fatarahu
fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Sebagaimana air hujan yang jatuh tercurahkan di atas muka bumi lalu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang hijau. Namun apakah dia hijau terus? Hijau indah? Tidak terus hijau. Tidak selama-lamanya hijau. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian dia mulai mengering. Dari warna hijau tadi hilanglah sirna warna hijau, berubah menjadi warna kuning, thumma yakunu hutama, kemudian hancur. Itulah kenikmatan dunia. Tidak selama-lamanya, sebentar. Dan tidak selama-lamanya dunia, sebentarnya dunia ini, fananya dunia dari dua sisi. Sisi pertama dari kenikmatan dunia itu sendiri yang tidak selama-lamanya. Kita punya mobil tidak selama-lamanya bisa kita pakai. Ada saatnya dia rusak, ada saatnya jadi besi tua, kita buang. Rumah pun demikian, tidak selama-lamanya kita bisa pakai. Ada saatnya diruntuhkan, ganti dengan rumah yang baru. Semua kenikmatan tidak ada yang kekal, semuanya sementara. Dari sisi kenikmatan tersebut, dari satu sisi kenikmatan yang sementara. Dari sisi yang kedua, kitanya pun sementara, dia tidak lama. Taruhlah kita bangun rumah, bangun istana yang mungkin bisa ditempati untuk selama 1000 tahun. Kitanya tidak bisa 1000 tahun hidupnya. Kita cuma bisa hidup 60 sampai 70 tahun. Atau lebih sedikit atau kurang. Kata Nabi SAW, "A'mar ummati baina 60 wa 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang melewati 70 tahun. Hanya sedikit. Yang umur di atas 70 tahun coba angkat tangan. Di atas 70 tahun. Ada di atas 70 tahun? Sudah tak ada. Kemana mereka semua? Yang di atas 60? Coba angkat tangan. Ada? Ada, sedikit, 1, 2 orang, 3 orang. Itu pun sebentar lagi. Tidak lama lagi. Ya. Tidak 60, sudah tanda-tanda. Wa aqalla man yajuzu dzalik. Karena Rasulullah hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun. Oleh karenanya bagaimanapun kita hidup, bagaimanapun kita puas-puaskan kenikmatan, kita pun tidak abadi, kita sebentar lagi selesai. Adapun kenikmatan akhirat, kenikmatan yang ada Allah siapkan di surga, bukan kenikmatan 1000 tahun, bukan kenikmatan 1 juta tahun, bukan kenikmatan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, bukan. Kenikmatan abadi yang selama-lamanya tanpa ada batas, khuludun la mauta fihi. Kehidupan, keabadian tanpa ada kematian sama sekali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang bermaksiat dikatakan sebagai orang bodoh, orang jahil. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah." Sungguhnya taubat itu Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan di jahalah dengan kebodohan. Setiap orang bermaksiat orang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh oleh para ulama, para ahli tafsir? Karena orang yang bermaksiat dia melakukan sedikit kelezatan, dia ingin merasakan sedikit kelezatan dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi. Orang ini orang bodoh seperti ini. Dia berzina, mungkin dia berlezat 15 menit, 10 menit. Cuma sebentar dia berzina, kemudian dia meninggalkan kenikmatan bidadari. Ini orang bodoh seperti ini. Dia minum khamar cuma sebentar, lezat cuma sebentar. Setelah itu dia pusing kepala, kemudian dia mengorbankan kenikmatan yang abadi. Maka seluruh pelaku maksiat orang yang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini cuma sebentar. Bayangkan, kalau seandainya kita katakan di akhirat, seandainya di surga itu kita cuma hidup 1 juta tahun. Seandainya 1 juta tahun kita hidup di surga. Maka apa 70 tahun dibandingkan dengan 1 juta tahun? Sangat sedikit, seakan-akan cuma mengedipkan mata. Maka Nabi SAW mengatakan, "Mari wali dunia, apa urusanku dengan dunia?" Maka di dunia karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha fatarabah. Perumpamaanku seperti dibandingkan dunia seperti seorang yang berjalan kemudian singgah sebentar di bawah sebuah pohon, bernaung istirahat sebentar, kemudian pergi dan meninggalkannya. Kita cuma gitu sebentar. Kampung kita sungguhnya akhirat, kampung kita bukan dunia. Saya tidak melarang kita membangun istana, silakan bangun istana di Malaysia, silakan. Silakan bangun rumah seindah-indahnya di Malaysia. Namun yakinlah istana tersebut, rumah tersebut akan Anda tinggalkan. Jangan sampai kita sibuk membangun istana di dunia, kita lupa bangun istana di surga. Jangan sampai. Ini orang bodoh seperti ini, sibuk mencari harta bangun istana di dunia, istana di surganya tidak dia bangun. Jangan-jangan dia bangun istana di neraka. Karena seorang berusaha, ya, silakan. Kita punya rumah, punya anak, kita beli kereta, beli macam-macam. Tapi ingat, kampung kita sungguhnya di mana? Di akhirat. Itu kampung kita yang sungguhnya. Oleh saya katakan perbandingan pertama kenikmatan dunia bersifat sementara kenikmatan akhirat abadi. Yang kedua, poin yang kedua, kenikmatan dunia penuh dengan kekurangan, adapun kenikmatan akhirat penuh dengan kesempurnaan. Tadi telah kita singgung bagaimana sempurnanya kenikmatan di
di akhirat. Dan bagaimana kekurangannya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia? Pasti ada kekurangan, tidak puas, pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Tidak ada yang memuaskan dunia. Kalau memuaskan pun hanya sebentar, tidak bisa memuaskan seterusnya. Yang ketiga, para hadirin dan hadirat, kenikmatan dunia diraih, diperoleh dengan perjuangan. Kenikmatan akhirat tidak perlu perjuangan, santai, tidak ada letihnya, tidak ada capeknya. Langsung Allah berikan kenikmatan tersebut. Di dunia kita hidup ini penuh dengan perjuangan. Kita mau bangun rumah, bagaimana perjuangannya? Ngontrak saja sudah setengah mati. Membanting tulang, mengolah keringat, bekerja, berpikir untuk bisa punya tempat tinggal. Demikian mau kawin, mau nikah pun demikian. Mau punya istri, tidak gampang. Kumpulkan uang untuk beli mahar, untuk kasih uang ke mertua, belum maintenance-nya, penjaga istri juga tidak gampang. Biaya terus ya, apa tidak? Tidak ada kenikmatan yang diraih dengan kemudahan. Semuanya dengan perjuangan. Bahkan di dunia ini pun yang gratisan pun terkadang melelahkan. Mau dapat yang gratis, daftar dulu. Daftar nama saja terkadang kita rendah sekali. Ini harus apa? Daftar mau terima yang gratisan. Terkadang yang gratis pun perlu perjuangan. Saya sendiri melihat bagaimana jemaah haji, ya, Indonesia pun Malaysia maupun yang lainnya. Kalau di Mekah sudah ada pembagian gratis, dia jemaah haji berbondong-bondong, rebut-rebutan, teriak-teriak. Padahal itu bagi mungkin 2 rial, 3 rial, 2 ringgit, 3 ringgit, tapi semangatnya untuk dapat gratis luar biasa. Dapat percuma, yang kalau bahasa apa? Pembagian percuma. Ya. Orang-orang yang mungkin jemaah haji yang kaya-kaya di tanah air, begitu sana dapat percuma, semangatnya luar biasa, sampai dorong-dorongan sampai jatuh. Ini gratisan, apa percuma, tapi tidak diraih dengan kemudahan. Perlu perjuangan. Tidak ada kenikmatan yang mudah. Semuanya perlu perjuangan. Berbeda di akhirat. Ya, Bapak-bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat cuma berhasrat, ingin Allah kabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, wa lakum fiha ma tad'un." Bagi kalian apa yang kalian inginkan, yang kalian hasratkan, dan bagi kalian apa yang kalian ucapkan. Kita ingin sesuatu Allah kabulkan. Tidak ada capek sama sekali. Ingin sesuatu Allah kabulkan. Ingin sesuatu tinggal ngomong, saya ingin ini, Allah kabulkan. Tidak ada tidak dikabulkan, masih dikabulkan. Sampai Rasulullah SAW pernah menyampaikan suatu hadis kepada orang-orang Arab Badui. Rasulullah SAW menyebutkan di surga nanti ada seorang yang ingin bisa bercocok tanam. Maka Allah mengatakan, bukankah kau telah diberikan apa yang kau inginkan? Kata orang ini, walakin uhibbu an azra. Ya Allah, memang saya sudah diberikan banyak, tapi saya ingin bisa bercocok tanam, ingin menanam. Dia bernostalgia, kenangan di masa di dunia. Di dunia dia seorang petani, di surga dia ingin bertani pula. Ya Allah, saya ingin bercocok tanam. Kata Allah, silakan, Allah kabulkan. Allah berikan biji-bijian, maka begitu dia taruh di atas muka bumi langsung tumbuh di atas surga, tumbuh langsung ada buahnya. Tidak tunggu lama. Langsung kenikmatan tidak bisa lama-lama, langsung di surga. Sesaat langsung dikabulkan. Kalau di dunia, ya harus tanam dulu, ditumbuhin dulu, siram dulu, cari pupuk, tungguin lagi, ada hamanya, ada ulatnya, dihilangkan setengah mati baru tumbuh buah. Bertumbuh bertahun-tahun, berbulan-bulan. Di surga tidak. Oleh karenanya apa saja yang kita inginkan di dunia dikabulkan tanpa ada lelah. Pingin makan buah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surga, kutufuha daniyah. Dahan-dahan, tangkai-tangkai pohon itu rendah. Tidak perlu kita manjat pohon kalau ingin buah, datang sendiri buahnya. Pingin mangga, di sini namanya mangga juga. Pingin mangga, ya datang langsung buah. Tinggal kita makan. Dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wa faqihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah, dan buah-buah yang begitu banyak, wa la mamnu'ah, tidak terhalangi, langsung datang kita makan. Kalau kita ingin minum tidak perlu kita jalan untuk nuangkan air di cera, tidak perlu ada pelayan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi ahwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in, dan berputar di sekeliling mereka para pelayan-pelayan bawa minuman-minuman. Tidak perlu kita tinggal dituangkan, tinggal minum. Ingin minum datang minum sendiri, tinggal minum, tidak perlu kita tuangkan. Tinggal santai di atas dipan-dipan ditemani bidadari-bidadari. Ini kenikmatan di akhirat. Minta apa saja Allah kabulkan. Sampai ada yang bertanya, Ustaz, saya ini hobi main bola, Ustaz. Kalau saya di akhirat di surga bisa nggak main bola? Bisa atau tidak? Hah? Bisa atau tidak? Bisa. Meminta apa saja bisa. Meminta main bola bisa. Cuma saya bilang kalau gue ingin main bola bisa. Tapi yang mau diajak main bola siapa? Mau diajak, saya lagi sama bidadari main bola sendiri. Siapa yang diajak main bola? Kemudian kalau antum nanti kalau anda masuk surga, belum tentu mikir main bola. Terlalu banyak yang
memang kepingin bola pasti bisa. Semua kenikmatan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenikmatan surga diperoleh tanpa ada kelelahan sama sekali. Tidak ada keletihan sama sekali. Kita di dunia ini hidup dengan kepayahan. Allah yang mengatakan demikian, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan, hidup dengan kepayahan, lahir dengan kepayahan, keluar dari perut ibu kepayahan, hidup jadi anak bayi dengan kepayahan, mengurus istri, mengurus anak-anak dengan kepayahan, mau mati pun dengan kepayahan, dalam alam kubur pun dengan kepayahan, dibangkitkan di padang mahsyar pun dengan kesulitan. Tidak ada istirahat kecuali kalau sudah masuk surga. Imam Ahmad ditanya kapan kita istirahat? Kata Imam Ahmad, kalau kakimu sudah menginjak surga, istirahat. Sebelum menginjak surga tidak ada, semuanya kepayahan, semuanya keletihan, semuanya kesedihan, semuanya gundah gulana, kegelisahan. Itulah kehidupan di dunia. Jadi yang ketiga saya katakan, kenikmatan di dunia diperoleh dengan kepayahan, kenikmatan akhirat diperoleh dengan apa? Tanpa ada keletihan sama sekali. Yang keempat, kenikmatan dunia tidak bisa dinikmati setiap saat, ada waktunya. Tidak bisa setiap saat kita menikmati kenikmatan dunia. Berbeda dengan kenikmatan akhirat. Kita berbicara misalnya punya kereta, kita punya kereta. Kereta tidak setiap saat bisa kita pakai. Terkadang harus ganti ban, ganti roda, terkadang harus ganti oli, ya. Terkadang rusak, terkadang sudah jadi tidak bisa setiap saat kita gunakan. Kemudian juga kita ingin misalnya buah-buahan tidak setiap saat ada. Apalagi ingin durian, tidak setiap saat ada durian. Kalau belum musimnya tidak bisa kita makan. Ingin mangga, tidak setiap saat ada musim mangga. Tidak setiap saat kita bisa nikmati. Demikian juga istri pun tidak setiap saat bisa kita nikmati. Tidak. Terkadang haid, datang bulan. Terkadang berapa hari datang bulan? 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang musibah 10 hari. Kemudian ada yang nifas 40 hari, ada yang sampai 60 hari. Tidak setiap saat bisa kita. Terkadang dia sakit, terkadang dia pulang ke rumah orang tuanya. Terkadang kita datang ke rumah, tahu dia ngobrol sama tetangga, cari rumah tidak ada. Ternyata ngobrol sama tetangga. Terkadang kita ingin dia pergi ke mall, terkadang dia di rumah dia tidak mau. Ini kenikmatan di dunia. Kenikmatan di akhirat tidak ada seperti itu. Semua setiap saat bisa kita nikmati. Ibu-ibu semoga ibu jadi bidadari di surga. Ibu jadi bidadari di surga, jadi ratu bidadari. Adapun kenikmatan surga tidak ada musimnya. Setiap saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang buah-buahan, contohnya kata Allah, ukuluha da'im. Buah-buahnya senantiasa ada. Setiap saat ada, tidak ada musim, tidak ada musim ini, musim itu tidak ada. Setiap saat ada. Wa faqiyatin katsira la maqtu'ah, dan buah-buahan yang begitu banyak kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terputus, ada terus. Itu buah-buahan tidak mengenal musim. Segala kenikmatan kapan kita inginkan Allah kabulkan. Kemudian kalau kita berbicara tentang wanita ya, senantiasa ada, siap menanti. Tidak ada nifasnya, tidak ada haidnya, ya. Tidak ada kotorannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bidadari, hurum maqsuratun fil khiyam. Para bidadari yang terpingit dalam kemah-kemahnya. Tidak pernah keluar rumah, di rumah terus nungguin apa para suaminya, setiap saat melayani apa suaminya. Oleh karena saya katakan kenikmatan di surga, ya, kenikmatan di surga tidak mengenal musim, senantiasa ada. Ini yang keberapa? Yang keempat. Tinggal 2. Yang kelima, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan di dunia pasti ada efek sampingnya. Pasti ada efek samping yang kurang bagus. Kenikmatan akhirat tanpa ada efek samping. Kita perhatikan kenikmatan dunia ini. Kita makan, bagaimanapun kita makan pasti jadi kotoran. Pasti jadi apa? Kotoran. Efek yang buruk. Mau makan lezat apapun pasti jadi apa? Jadi kotor. Kita naik mobil pasti ada getarannya, kemudian ada asapnya, efek samping yang buruk. Jadi demikianlah kenikmatan. Bahkan kenikmatan yang lezat seperti kepiting bahasa Malaysia apa kepiting? Yang ada bahasa Malaysia apa? Hah? Ketam, ya ketam. Ketam itu enaknya luar biasa ketam. Ketam itu luar biasa enaknya. Tapi lihat begitu susahnya kita makannya, susah, harus pakai tang, kadang dibuka, terkadang luka tangan. Tapi begitu lezatnya, begitu kita makan tidak boleh banyak-banyak kolesterol tinggi. Tidak bisa. Udang pun dibikin lezat, kolesterol tinggi. Banyak makanan begitu lezat, ternyata ada efek sampingnya. Ya. Tidak bisa kita sepuas-puasnya. Itu kenikmatan di dunia. Kenikmatan akhirat, makan sepuas-puasnya nggak jadi masalah. Orang kalau sudah masuk surga, tidak lapar dan tidak haus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka
la tazma'u fiha wa la tadhha. Wahai Adam, kalau kau dalam surga kau tidak akan lapar dan kau tidak akan telanjang. Kau masih berpakaian dan kau tidak akan haus dan kau tidak akan kepanasan. Di surga nikmat, tidak ada lapar, tidak ada haus. Lantas kenapa penghuni surga makan dan minum? Mereka makan dan minum bukan karena lapar dan dahaga, bukan karena haus, tapi karena berlezat-lezatan. Sehingga mereka makan sepuas-puasnya apa yang mereka inginkan, bukan karena lapar. Kalau kita di dunia, kita lapar, begitu kenyang nggak bisa makan lagi. Begitu ada buah enak nggak bisa kita makan, sudah full nggak bisa makan, tambah nggak bisa, tambah pasti muntah. Di surga enggak, kenikmatan terserah, makan sampai kapanpun terserah, kelezatan yang tiada hentinya. Buah-buah yang berbagai macam modelnya, daging-daging berbagai macam modelnya Allah siapkan. Bukan karena lapar dan dahaga, tapi karena berlezat-lezat. Allah sebutkan dalam Rasulullah SAW sebutkan tentang penghuni surga. Kata Nabi SAW, penghuni surga laki-laki maupun perempuan. Kata Rasulullah SAW, la yatabawwatun, wa la yaqulun, wa la yamtakhitun, wa la yabsukun. Mereka adalah para penghuni surga yang tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Mereka tidak ada ingusnya, mereka tidak buang ludah, bersih. Allah mengatakan azwajun mutahharah, istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita dunia kalau masuk surga akan berubah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, tidak ada upilnya, tidak ada tai matanya, tidak ada kotoran telinganya, bersih. Tidak ada maninya, bersih para wanita kalau masuk surga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka semakin indah, semakin tampan dan semakin cantik. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, awal zumratin talijul jannah suratuhum ka suratil qamar lailatul badri. Kelompok pertama yang masuk surga, maka wajah-wajah mereka, tubuh mereka seperti rembulan di malam bulan purnama, menunjukkan tampan, indah, cantik. Para laki yang masuk surga akan dibuat tampan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wanita yang masuk surga akan dibuat cantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan wanita dunia yang masuk surga lebih afdal, lebih baik daripada bidadari. Lebih cantik, lebih indah, dirubah, tidak akan begini modelnya, ya. Akan dirubah lebih tampan, lebih cantik, lebih indah, tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya. Ada seorang wanita Ansariyah sudah tua datang menemui Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an yudkhilani jannah. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku masuk surga. Kata Rasulullah SAW, tidak ada orang tua di surga. Dia pun nangis. Ternyata Rasulullah SAW, kalau kau masuk surga akan dirubah menjadi muda. Yang tua-tua yang sudah keriput tangannya, sudah keriput pipinya, sudah putih rambutnya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umur 30 tahun, 33 tahun. Puncak-puncak muda, puncak-puncak segernya tubuh seorang manusia akan dirubah. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya penghuni surga tinggi mereka seperti katuli abihim Adam, tingginya seperti nenek moyang mereka Nabi Adam alaihissalam. Berapa tinggi Nabi Adam? Situna zira'an, 60 zira', kira-kira 30 meter tingginya Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita masuk surga, tingginya dirubah menjadi seperti tingginya Nabi Adam. Maka yang pendek-pendek jangan sedih. Kalau masuk surga akan tinggi seperti Nabi Adam 30 meter. Allah rubah. Ya, Allah rubah. Di antaranya mereka tidak makan, tidak minum, kalau tidak buang air. Kalau mereka makan dan minum apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, jusha, hanya keluar sendawa. Dia bahasa Malaysia apa? Itu apa? Sendawa, ya? Bersendawa. Itu saja yang keluar. Kalaupun bersendawa, kalau kita di dunia, kalau kita sendawa, maka baunya busuk. Bau-bawang busuk, kemudian telur busuk semua. Tapi kalau di surga tidak, seorang bersendawa keluarnya parfum, bau misik. Bagaimana bau alam itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita katakan bahwasanya ya penghuni surga akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dulu di dunia bertengkar akan dihilangkan. Kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami akan cabut rasa dengki, rasa hasad, kemarahan dari hati-hati mereka. Allah bersihkan dulu hati mereka, baru kemudian masuk surga. Sampai saya pernah ditanya sama seorang ustaz, saya mau masuk surga tapi saya nggak mau istri saya juga masuk surga. Ada apa gerangan? Kenapa istri tidak mau? Mungkin istrinya suka marah-marah di dunia. Marah-marah, waduh kalau masuk surga repot. Saya baru ganding bidadari, kamu mau kemana sih? Jangan pergi sama wanita lain. Dia tidak mau masuk surga sama istri. Kita bilang ini tidak benar. Ya. Istrimu kalau sudah masuk surga tidak akan suka ngomel-ngomel, tidak suka marah-marah. Hatinya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan segala kotoran batin maupun kotoran luar. Kemudian yang terakhir, perbandingan yang keenam, poin yang keenam, bahwasanya kenikmatan dunia penuh dengan kebosanan, adapun kenikmatan akhirat tidak ada kebosanan. Di dunia kita punya apa-apa sering kita bosan, kita ganti. Punya HP, handphone, kita pengen yang baru. Ada yang punya ini baju, pengen baju yang baru. Punya kereta, pengen ganti kereta yang baru. Ada orang juga punya istri, ingin ganti istri baru. Ini sebagian orang seperti itu. Di akhirat tidak ada kebosanan. Kita makan pun bosan, makan ini terus bosan. Tidak ada tahu.
akhirat tidak ada kebosanan. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna rajula min ahli jannah la yu'aniqu al-hawra 70 sanatan la yamallu wa la tamallu." Sungguhnya seorang lelaki penghuni surga akan memeluk istrinya dari surga selama 70 tahun. Dipeluk istrinya 70 tahun. Dia tidak bosan dari istrinya, istrinya pun tidak bosan dari dia. Kita di dunia kalau peluk istri sehari pasti bosan. Sehari penuh ya tidak dilepas-lepas, pasti ada bosannya. Ya, harus lepas dulu. Kalau tersehari 24 jam susah. Jadi di akhirat 70 tahun dia peluk istrinya tidak bosan. Ini menunjukkan kenikmatan surga tidak ada rasa bosannya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sekilas yang saya sampaikan tentang perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, tidak mungkin kita meraih kenikmatan akhirat tersebut kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat malam, dengan menundukkan pandangan, dengan menahan syahwat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man taqa wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Barang siapa yang melampaui batas dan mendahulukan dunia daripada akhirat, maka neraka tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun seorang yang menahan syahwatnya, menahan nafsunya, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga adalah tempat kembalinya. Demikianlah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahlul jannah, termasuk penghuni surga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya? Apakah sifat bidadara di dalam surga? Hah? Ada riwayat dengan sifat-sifat bidadara di dalam surga. Bidadara, laki-laki buat perempuan. Dalam apa yang ada wanita buat laki. Tetapi riwayat-riwayat tentang laki buat wanita tidak ada secara jelas, tidak ada secara tegas. Tetapi dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa fil jannah azab." Tidak ada di surga bujangan, tidak ada. Bahasa Malaysia bujang, ada, benar. Tidak punya istri tidak ada, tidak punya suami tidak ada. Pasti menikah di surga. Oleh karenanya, para ulama berkata, bagaimana dengan wanita yang masuk surga yang tidak bersuami? Atau bagaimana wanita yang masuk surga ternyata suaminya di neraka jahanam, suaminya murtad atau kafir? Kata para ulama, dia pasti punya pasangan. Dia pasti punya pasangan hidup. Apakah dia dinikahkan dengan lelaki yang soleh yang masuk surga? Atau Allah siapkan kenikmatan yang lain, bidadari dan yang lain? Allah alam bismillah. Yang jelas ada pun secara rinci tentang bidadara. Sebenarnya mengatakan ada bidadara, namun Allah tidak sebutkan. Ada yang mengatakan tidak, tetapi dinikahkan dengan lelaki-lelaki yang tampan. Toh lelaki dunia yang masuk surga akan dijadikan tampan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirubah, dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada wanita yang membujang ya di surga. Tidak ada yang duda, tidak ada yang janda. Semuanya pasti punya pasangan. Dan saya ingatkan, kenikmatan di surga bukan cuma kenikmatan itu aja, kenikmatan terlalu banyak. Kenikmatan terlalu banyak ya, namun tidak bisa dijelaskan oleh Allah karena di luar dari imajinasi kita. Allah hanya menjelaskan kenikmatan-kenikmatan yang semisal dengan apa yang pernah kita rasakan di dunia. Makanya dikatakan penghuni surga tatkala mereka makan buah-buahan, mereka mengatakan ada nuziqna min qabl. Inilah yang pernah kita diberi rezeki di dunia sebelumnya. Ini mirip-mirip, tetapi hakikatnya berbeda. Di luar sedikit, sahabat apa? Tapi menjurus kepada akhirat juga. Silakan. Bagaimana pandangan Ustaz tentang manusia bersikap zalim, khianat dengki kepada insan yang lain. Tetapi orang yang buat khianat zalim, Tuhan bagi dia panjang. Kenapa yang berbuat khianat zalim? Kenapa dia? Dia buat khianat kepada seseorang. Terus? Kalau dalam satu organisasi. Tetapi kita tengok orang yang melakukan zalim ini, dia panjang umur, sehat, segar, naik pangkat. Bagaimana Ustaz tengok dengan keadaan ini? Ya, kita katakan bahwasanya orang yang zalim dia akan dihukum oleh Allah cepat atau lambat. Ya. Kenapa disebutkan tidak ada hukuman yang lebih cepat sebagaimana orang yang berbuat zalim. Ibarat itu cepat mendatangkan hukuman. Tetapi kalau dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan itu istidraj. Dan betapa banyak orang seperti ini, betapa banyak. Fir'aun, dia membunuhi Bani Israel, disiksa,
dibunuh, dijadikan budak. Kapan dia hancur? Setelah 60 tahun, berapa puluh tahun setelah Nabi Musa lahir sampai besar, sampai jadi Nabi Musa, baru dia hancur. Allah beri waktu berapa? 50 tahun, lama sekali. 50 atau 60 tahun lah. Artinya tidak begitu. Kalau orang yang ditunda siksaannya, pasti siksaannya pedih di akhir hayatnya. Dan seperti itu banyak orang-orang yang akhirnya binasanya dengan sangat parah. Orang yang zalim, orang yang congkak, ya, ujung-ujungnya dia akan hancur. Kalau dia semakin dihukum semakin cepat semakin baik. Tapi kalau ditunda ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin." Kami akan ulur dia, biarin dia. Dia tidak sadar, maka kami akan berikan makar kepada dia, kami akan siksa dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi kalau ada orang bermaksiat, dan banyak orang seperti itu, tukang maksiat, tukang zina, tapi rezeki tambah banyak, ini berarti akan disiksa oleh Allah dengan pedih di dunia ataupun di akhirat. Kata Nabi SAW, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki pada seorang hamba kebaikan, Allah segerakan hukumannya di dunia. Mereka ini orang muslim, kita sendiri rasa kalau kita maksiat nanti kena musibah. Kita muslim, maka cepat dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada bi 'abdi syarran amsaka 'anhu hatta yuwaffiya bihi yaumil qiyamah. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah tunda, Allah biarin dia agar Allah balas nanti di akhirat kelak. Atau misalnya orang-orang zalim yang selamat, tahulah dia hidup dengan nyaman di dunia, tahulah dia mati dengan nyaman, di akhirat tidak. Lain lagi urusan. Ada lagi bertanya? Silakan. Dalam apa Pak? Saya perbincangan kita sepanjang ini bukan saja di sini, bahkan di mana-mana saya selalu mendengar perbincangan itu diutamakan kepada laki-laki. Iya. Seolah orang perempuan ini nomor 2, nomor 3 di kebelakang. Bahkan kalau kita lihat dunia pun macam dan di akhirat. Sebenarnya wanita dimuliakan di dunia dan di akhirat. Orang-orang sekuler, orang-orang barat, mereka menjadikan wanita kompetitor, pesaing bagi lelaki. Sehingga mereka mengatakan wanita harus sama dengan lelaki, wanita harus begini, disamakan dengan lelaki. Islam tidak. Wanita itu pasangan hidup lelaki, harus dimuliakan. Dia tidak boleh kerja, dia harus di rumah. Lelaki yang jadi apa? Nafkah. Dia punya tugas. Dia bukan kompetitor, bukan pesaing. Pada siapa? Kompetitor, benar? Dia bukan kompetitornya lelaki. Orang barat pikirannya wanita tuh kompetitor bagi apa? Lelaki, pesaing. Kalau laki-laki main tinju, perempuan juga main apa? Tinju. Kalau laki-laki main bola, perempuan juga main bola. Kalau laki-laki boleh ini, dia juga boleh begini. Islam tidak. Lelaki, wanita itu ya harus dihargai. Bagaimana hadis-hadis menunjukkan